Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun menghindari telapak raksasa yang ingin menangkapnya. Tanyun muncul di bawah kuali dan mencibir. Apakah kamu pikir teknik pengendalian pikiran milikmu itu hebat? Tanyun yang memiliki mata Dewa Hongmeng. Dia dapat membatalkan teknik apapun yang dapat mengendalikan pikiran orang lain. Dewa itu berkata, "Tanyun, bagaimana kamu bisa lolos dari teknik pengendali pikiran milikku? Jiwamu tidak sekuat orang di alam jiwa ilahi tingkat kelima. Jadi bagaimana bisa kamu tidak terkena teknik milikku?" Tanyun berteriak dengan marah. "Kamu sialan, untuk bangkit kembali. Kamu dengan licik telah menjebak begitu banyak murid yang berada di ranah alam pemulihan jiwa. Kamu bahkan lebih buruk dari monster. Aku akan menghancurkan kuali pengorbanan darah dan akan menghabisimu hari ini." Setelah Tanyun mengatakan hal itu, suara kepanikan terdengar dari dalam kuali. "Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa mengenali bahwa kuali ini adalah kuali pengorbanan darah?" "Tapi apa yang kamu tahu? Kuali pengorbanan darah adalah kuali dewa. Apakah kamu ingin menghancurkannya hanya dengan kekuatan di alam pemulihan jiwa? Kamu sungguh bodoh." Mendengarkan hal itu, Tanyun pun tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku akan mengatakannya padamu. Aku dulu setara dengan si Yuan Supreme dan Xing Tian Supreme. Tapi sekarang aku telah bereinkarnasi selama 10.000 kehidupan. Coba tebak siapa aku. Aku akan memberimu petunjuk lagi. Dulu aku memiliki kemampuan untuk menghancurkan kuali pengorbanan darahmu hanya dengan satu serangan." Setelah Tanyun mengatakan hal itu, bayangan yang tingginya ratusan kaki keluar dari kuali. Lalu dia berkata dengan ketakutan, Kamu adalah Hongmeng Supreme." Tanyun menatap bayangan darah dengan santai. Lalu dia berkata dengan dingin, "Bagaimana caramu menghabisiku? Bahkan kamu tidak bisa hidup tanpa kuali pengorbanan darah." Bayangan darah itu berkata, "Tuan Hongmeng, dewa kecil ini ingin membuat kesepakatan denganmu. Selama kamu bersumpah tidak akan mengatakan apapun mengenai aku yang telah membuat jebakan di sini, dewa kecil ini akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, aku akan melakukan sesuatu." Sebelum bayangan itu selesai berbicara, Tanyun berbicara terlebih dahulu. "Apakah kamu ingin meledakkan kuali ini dan ingin aku mati bersamamu?" Bayangan darah itu berkata, "Betul sekali. Aku harap Tuan Hongmeng dapat membaca situasi saat ini. Selain itu, jika Tuan Hongmeng menolak, akan ada konsekuensi yang besar, yaitu semua yang ada di sekitar 3 juta mil dari tempat ini akan hancur." Mendengarkan hal itu, Tanyun berkata, "Ya, kamu memang benar. Tetapi untuk menghancurkan semua yang ada di radius 3 juta mil, itu memerlukan roh yang ada di dalam kuali. Dan sekarang, roh kuali pengorbanan darah sudah mati. Jadi kamu hanya bisa menghancurkan semua yang ada di dalam radius 300.000 mil. Bayangan darah itu berkata, "Kamu pantas menjadi Hongmeng Supreme. Kamu bisa melihat bahwa roh yang ada di dalam kuali ini sudah mati. Meskipun aku hanya bisa menghancurkan semua yang ada di radius 300.000 mil, tetapi kamu tidak dapat melarikan diri dalam waktu sesingkat itu. Tuan Hongmeng, kamu tidak punya pilihan lain. Aku pikir kamu tidak ingin mati bersama dewa kecil ini." Mendengarkan hal itu, Tanyun menundukkan kepalanya. Secerca cahaya melintasi matanya, dan segera dia mengerutkan keningnya. Bayangan darah berkata lagi, "Tuan Hongmeng, jangan ragu untuk bersumpah.
selama kamu bersumpah untuk tidak memberitahu apa yang telah dilakukan dewa kecil ini, aku berjanji kepadamu bahwa di masa depan aku tidak akan mengganggumu. Tuan Hongmeng, apakah kamu memikirkan hal ini? Aku masih membutuhkan setidaknya 10.000 tahun untuk dilahirkan kembali. Setelah 10.000 tahun, kamu pasti telah naik ke alam dewa kembali. Bahkan jika dewa kecil ini sudah dilahirkan kembali, aku pasti tidak akan memiliki kemampuan untuk melawanmu. Setelah mendengarkan, Tanyun menghela napas dan mengangguk. Lalu dia berkata, "Ya, kamu menang. Aku setuju dengan kesepakatan ini." Bayangan Dara berkata, "Tuan Hongmeng, tolong bersumpahlah." Tanyun menarik napas dalam-dalam, menunjuk jarinya ke atas, dan berkata dengan keras, "Aku Tanyun, bersumpah akan menghabisi dirimu." Lengan kanan Tanyun terentang, dan ujung jarinya menembakkan 36 garis kekuatan spiritual yang berwarna emas. Kekuatan spiritual itu membentuk bola di dinding kuali. Tiba-tiba, kuali raksasa setinggi ribuan kaki bergetar hebat, dan aura kehancuran menyebar dari kuali. Bayangan darah itu berteriak ketakutan. Tanyun berkata, "Aku telah mengaktifkan formasi penunda peledakan. Aku telah menunda setidaknya 3 jam sampai kuali meledak." Setelah Tanyun menyeringai, Tanyun mengeluarkan prauro. Dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan spiritual menyelimuti Huang Futing Feng dan 15 murid lainnya yang sedang tidak sadarkan diri di tanah. Setelah Tanyun membawa semua murid ke prauro, Tanyun segera mengendarai prauro untuk keluar dari sumur warisan kuno. Raungan kemarahan dan keputusasaan datang dari belakang. Hanya 10.000 tahun lagi agar aku bisa terlahir kembali, tetapi justru gagal hari ini. Hongmeng Supreme, kamu sialan. Kamu hanya punya waktu lebih dari 3 jam untuk melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri sejauh 300.000 mil. Kamu pasti akan mati. Dewa ini ingin mati bersamamu. Ketika Tanyun sampai di luar sumur warisan kuno dan menyimpan prauro, Mumenyi memandangi 16 orang yang tidak sadarkan diri. Begitu Mumenyi ingin berbicara, Tanyun terlebih dahulu berkata, "Mengyi, aku akan membicarakannya nanti." Tanyun menjentikan jarinya. Kekuatan spiritual melesat ke dalam leher Huang Futing Feng dan 15 murid lainnya. Itu membuat mereka terbangun. Tanyun memerintahkan kepada semua orang, setelah 3 jam, sumur warisan kuno itu akan meledak. Kita harus cepat melarikan diri dari sini. Keratua, kamu bawa Xian. Setelah itu, Tanyun memegang Mumenyi dengan tangan kirinya dan Zhong Xiao dengan tangan kanannya. Tanyun mengeluarkan pedang terbang dan segera melesat. Kera iblis berubah menjadi seukuran manusia. Lalu dia membawa Xuexian dan mengikuti Tanyun. Setelah itu, Huang Futing Feng dan murid lainnya. Mereka dengan kebingungan menginjak pedang terbang dan mengikuti Tanyun. Setelah melewati bagian jurang yang sempit, Tanyun mengeluarkan perahu rohnya kembali. Setelah semua orang menaiki perahu roh, Tanyun mengendarai perahu roh untuk naik secara vertikal. Xuexian berkata, "Kakak ipar, ada apa?" Tanyun berkata, "Semuanya. Setelah 3 jam, area seluas 300.000 mil akan hancur total. Kita harus melarikan diri. Jika tidak, kita akan mati." Wajah Xuexian tampak pucat. Lalu dia berkata, "Kakak ipar, apa yang kamu bicarakan?" Zhong Xiao berkata dengan cemas, "Tanyun, ada apa? Kekuatan apa yang bisa menghancurkan area seluas 300.000 mil hanya dalam waktu 3 jam?" Pada saat ini, tidak hanya wajah Xuexian dan Zhong Xiao yang berubah drastis, tetapi juga Mumenyi dan semua murid yang ada di perahu. Mendengarkan suara panik semua orang, Tanyun yang sedang mengendarai perahu, dia berkata dengan keras, "Kalian diamlah.
beri aku ketenangan. Tiba-tiba, semua orang terdiam. Tanyun menatap semua orang dan berkata, "Sumur warisan kuno hanyalah sebuah jebakan. Ada jiwa dewa jahat yang dulu ingin menghancurkan benua hukuman surgawi di zaman kuno. Ada alasan mengapa dewa itu mewariskan teknik latihan pada beberapa murid. Itu karena dia ingin semakin banyak murid yang ingin masuk ke dalam sumur warisan kuno untuk mendapatkan warisan dewa. Para murid yang masuk ke dalam sana, pikirannya akan dikendalikan. Lalu jiwa, darah, dan tubuh mereka akan dikumpulkan ke dalam kuali pengorbanan darah, sehingga dewa itu bisa terlahir kembali. Begitu dewa itu terlahir kembali, benua hukuman surgawi pasti akan hancur." Ketika semua orang mendengarkan kata-kata itu, mereka merasa ngeri dan gelisah. Huang Futingfeng berkata, "Senior Tan, apakah kamu yang telah menyelamatkan kami?" Tanyun mengangguk dan berkata, "Saat itu, pikiran kalian sedang dikendalikan, dan akulah yang menyelamatkan kalian." Huang Futingfeng dan 15 murid yang sebelumnya telah diselamatkan oleh Tanyun. Mereka langsung berterima kasih. Tanyun memandang semua murid dan berkata, "Setelah aku menyelamatkan Huang Futingfeng dan 15 murid lainnya, pola formasi penghancur kuali telah aktif. Paling lama 3,5 jam sebelum kuali itu meledak. Dan kekuatan ledakan itu dapat menghancurkan area seluas 300.000 mil. Namun, kalian tidak perlu merasa putus asa. Selama lebih dari 3 jam, kita masih memiliki harapan untuk pergi sejauh 300.000 mil." Mendengarkan hal itu, semua murid kebingungan. Mereka masih ragu apakah mereka bisa selamat atau tidak. 1 jam kemudian, gelombang yang mengerikan terjadi di danau. Tanyun yang sedang mengendarai perahu roh berhasil keluar dari danau dan melayang di atas pegunungan. Pada saat ini, seorang murid perempuan dari divisi jimat, dia menangis dan berkata, "Kita akan mati, hanya tersisa 2 jam. Bagaimana kita bisa melarikan diri ke tempat yang jaraknya lebih dari 300.000 mil?" Begitu kata-kata itu terdengar, semua orang menjadi panik. Tanyun berteriak, "Kalian diamlah. Kera tua, cepat ubah tubuhmu menjadi raksasa." Kera iblis melompat dari perahu roh, lalu tubuhnya melonjak menjadi raksasa setinggi 1000 kaki. Tanyun memegang Mumenyi dengan tangan kirinya dan Zhong Xiao dengan tangan kanannya. Lalu dia melompat di bahu kiri kera iblis. Tanyun berkata lagi, "Xian, Roxue, Roxi, Tingfeng, Kensinyi, Jun Buping, San Guan, Baili Longtian, Xiao King, Luofan, Tian Xiang, Su Rolin, Yang Chong, Liu Yiyi, dan Fang Qinghan. Kalian juga naiklah ke bahu kera iblis." Sue Xian dan beberapa yang telah disebutkan oleh Tanyun, mereka langsung naik ke bahu kera iblis. Para murid lainnya berteriak, "Senior Tan, tolong jangan tinggalkan kami." Di antara murid-murid yang berteriak, ada yang menangis. Beberapa memandang Tanyun dengan penuh permohonan. Tanyun berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkan kalian. Sekarang kalian pegang dengan erat rambut panjang kera tua. Lalu kera tua akan membawa kita semua pergi dari sini." Tiba-tiba, semua murid melompat dari perahu roh ke arah kepala, lengan, dan kaki kera iblis. Kera iblis berteriak, "Kalian yang berada di kakiku, segeralah naik ke punggung atau dadaku, karena aku akan berlari secepat mungkin." Mendengarkan hal itu, ratusan murid yang berada di kaki kera iblis, mereka dengan cepat naik ke punggung atau dada kera iblis. Tanyun menyimpan perahu roh, lalu dia berkata, "Semuanya, apakah kalian baik-baik saja?" Setelah para murid menjawab, Tanyun berkata lagi, "Kera tua,
aku memerintahkan dirimu untuk pergi ke arah timur dan berlari sejauh 300.000 mil sebelum kuali pengorbanan darah meledak. Setelah kera iblis menerima perintah, kekuatan spiritual berwarna hitam keluar dari tubuhnya. Dia segera membawa para murid menuju ke arah timur. Setiap kali kera iblis melompat, dia bisa mencapai jarak sekitar 10.000 kaki. Waktu berlalu dan 2 jam kemudian, kera iblis telah pergi ke arah timur sejauh 250.000 mil. Pada saat ini, ekspresi Tanyun tampak serius. Lalu dia berkata, "Kera tua, waktu kita hampir habis, cepatlah." Tanyun tampak cemas dan terus mendesak kera iblis untuk lebih cepat. Beberapa saat kemudian di sumur warisan kuno, kuali pengorbanan darah bergetar hebat. Kuali pengorbanan darah meledak dan kekuatan penghancur yang dahsyat melesat ke segala arah. Jika dilihat dari atas langit, kita akan melihat bahwa area sumur warisan kuno sudah hancur lebur. Area itu tampak seperti lubang raksasa. Setelah beberapa saat, ledakan kuali pengorbanan darah sudah mencapai area seluas 200.000 mil. Setelah beberapa saat, kera iblis yang telah berlari sejauh 299.000 mil, dia tampak penuh dengan keringat. Suezian berkata dengan gembira, "Kakak ipar ini hebat, 1.000 mil lagi kita akan aman." Hal yang sama berlaku untuk semua orang termasuk Tanyun. Kera iblis berkata dengan gemetar, "Tuan, aura ledakan kuali pengorbanan darah berjarak 30.000 mil di belakangku. Aku khawatir kita tidak bisa melarikan diri." Tanyun mengepalkan tangannya. Wajahnya berubah drastis. Lalu dia berkata, "Tinggal 1.000 mil lagi. Jangan katakan sesuatu yang membuat semua orang panik. Cobalah yang terbaik untuk melarikan diri." Kera iblis berkata, "Baik tuan, namun kecepatan kera iblis jauh lebih lambat daripada kecepatan aura ledakan kuali pengorbanan darah." Ketika kera iblis melesat sejauh 500 mil lagi, lebih dari 3.000 murid yang berpegangan pada tubuh kera iblis, mereka benar-benar menjadi putus asa. Mereka menatap ke belakang. Mereka melihat badai dahsyat yang menutupi langit. Itu seperti gelombang yang dapat menelan langit dan bumi. Badai aura ledakan yang dahsyat dengan diameter ratusan ribu mil menghancurkan semua yang dilaluinya. Mu Mengyi memandang Tanyun dengan tenang, lalu dia berkata, "Tanyun, bisa mati bersamamu adalah kebahagiaan terbesarku. Satu-satunya penyesalanku adalah aku tidak bisa membalaskan dendam ayahku. Selain itu, satu-satunya kesedihanku adalah tidak bisa menikah denganmu." Song Wuxiao menatap Tanyun dengan penuh kasih sayang. Lalu dia berkata, "Penyesalanku adalah aku tidak bisa menikah denganmu. Selain itu, meskipun aku membenci orang tua kandungku karena mereka telah meninggalkanku, tetapi terkadang aku masih ingin mengetahui siapa kedua orang tuaku." Saat ini, kecuali Tanyun, semua orang sedang putus asa, termasuk kera iblis. Kera iblis tahu bahwa meskipun semua tulang yang ada di tubuhnya telah diubah menjadi tulang milik gurunya, yaitu Dewa Naga Iblis, tetapi dia tetap akan mati di hadapan aura ledakan kuali pengorbanan darah. Dalam sekejap, semua orang memikirkan banyak hal. Mereka menangis karena ingat keluarga yang mereka cintai. Badai aura ledakan yang dahsyat semakin dekat dengan kera iblis. Tanyun menatap Mu Mengyi, Song Wuxiao dan Suezian yang sedang menangis. Lalu dia berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan kalian mati." Kemudian Tanyun berteriak, "Kera tua, berhenti berlari, dan kalian semua berjongkok bersama di tanah dengan cepat."
Kera iblis segera berhenti berlari, dan semua orang terkejut sesaat karena mendengarkan perintah Tanyun. Kera iblis berteriak, "Hei kalian, apakah tidak punya telinga? Tuanku menyuruh kalian berjongkok." Semua orang meninggalkan tubuh kera iblis dan berjongkok di tanah. Pada saat ini, Mu Mengyi, Song Wuxiao, Sui Zian dan Huang Fuyu juga berjongkok. Hanya Tanyun yang berdiri. Tanyun melihat Nanggong Ruksui yang berjongkok sendirian. Tanyun menganggapnya sebagai adik iparnya. Jadi Tanyun meraihnya dan membawanya di samping Mu Mengyi. Tanyun melihat badai aura ledakan yang semakin dekat. Lalu dia berkata, "Tutup mata kalian tanpa perintahku. Kalian tidak diperbolehkan membuka mata. Kalau tidak, aku akan menghabisi kalian." Semua orang mengikuti perintah Tanyun dan menutup mata mereka. Hanya Mu Mengyi dan Song Wuxiao yang tidak menutup mata. Mereka takut setelah memejamkan mata, mereka tidak akan pernah melihat Tanyun lagi. Sui Zian memejamkan mata dan berdoa dalam hati, "Berkatilah kami semua agar selamat. Aku belum mengaku kepada kakak iparku tentang perasaanku. Aku tidak ingin mati." Semua orang mengepalkan tangan, tubuh mereka gemetar, dan berdoa agar selamat dari badai aura ledakan kuali pengorbanan darah. Pada saat ini, Tanyun berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak yakin apakah aku dapat bertahan atau tidak. Aku akan mencoba yang terbaik." Tanyun berkata lagi, "Jinny, Mushin, King Ying, Xia Chen, Huowu, kalian keluarlah." Tiba-tiba cahaya emas terbang keluar dari tengah kepala Tanyun dan berubah menjadi pedang berwarna emas setinggi 10.000 kaki. Itu pedang Dewa Hongmeng beratribut emas, yaitu Jinny. Jinny saat ini tertancap di depan Tanyun. Setelah itu, cahaya berwarna hijau muda, hijau zamrud, coklat dan merah keluar dari kepala Tanyun dan berubah menjadi 4 pedang raksasa. Pedang raksasa berwarna hijau muda adalah pedang Dewa Hongmeng beratribut kayu, yaitu Mushin. Pedang raksasa berwarna hijau zamrud adalah pedang Dewa Hongmeng beratribut air, yaitu King Ying. Pedang raksasa berwarna coklat adalah pedang Dewa Hongmeng beratribut tanah, yaitu Xia Chen. Dan pedang raksasa berwarna merah adalah pedang Dewa Hongmeng beratribut api, yaitu Huowu. 4 pedang Dewa Hongmeng itu tertancap di tanah, mengikuti Jinny yang sebelumnya sudah tertancap. Pada saat ini, 5 pedang Dewa Hongmeng telah tertancap dan melingkari Tanyun dan yang lainnya. Meski begitu, masih ada celah antar pedang Dewa Hongmeng yang sedang melingkari para murid. Tanyun tahu bahwa begitu badai aura ledakan masuk lewat celah itu, kebanyakan orang pasti akan mati. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Sosok Tanyun berkedip ke langit dan menatap pedang Huowu. Cincin Kiangkun Tanyun menyala, palu serta kapak dewa keluar dan mengelilingi sisi luar dari 5 pedang Dewa Hongmeng. Oke, buat yang gak paham, Mimin kasih tahu. Intinya, Tanyun membuat pelindung menggunakan pedang Dewa Hongmeng dan juga kapak serta palu dewa. Oke, kita lanjut. Tiba-tiba Tanyun tampak ketakutan. Tanyun merasakan bahwa badai aura ledakan semakin dekat. Detak jantung Tanyun semakin cepat. Lalu dia turun ke bawah dan muncul di samping Mu Mengyi. Tanyun sekali lagi mengeluarkan ribuan kapak dewa dari cincin Kiangkun. Selanjutnya, Tanyun mengendalikan ribuan kapak itu untuk menutupi bagian atas. Tanyun juga membuat kapak berukuran raksasa untuk kera iblis. Tubuh kera iblis mengeluarkan kekuatan spiritual. Dia menopang ribuan kapak itu sambil kedua tangannya memegang kapak berukuran raksasa yang dibuat oleh Tanyun. Tanyun berkata, "Kera tua, aku serahkan padamu. Jika dilihat dari ketinggian, kita akan menemukan gunung yang terbentuk dari pedang Dewa Hongmeng, kapak dewa dan palu dewa.
Ketika Tanyun mengatur segalanya, badai aura ledakan yang dahsyat langsung menelan gunung pelindung yang dibuat oleh Tanyun. Kecepatan penghancur dari badai aura ledakan sangat kuat. Itu membuat sekitar menjadi sebuah lubang yang tidak berujung dengan kedalaman puluhan ribu mil. Pada saat ini, Tanyun yang dikelilingi oleh 5 pedang Dewa Hongmeng. Dia langsung menginjak pedang terbang. Kera iblis tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi seukuran manusia. Untuk mencegah semua orang melihat pedang Dewa Hongmeng, palu dewa dan kapak dewa, Tanyun sekali lagi berkata, tidak ada yang boleh diizinkan membuka mata. Oke guys, episode kali ini memang membuat deg-degan sama ada romantisnya gitu ya. Bagus banget lah episode kali ini, karena kita jadi semakin penasaran. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.